Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Akhi Ikhwan di sini. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah program yang sudah kalian lihat sekarang, yaitu Microsoft Excel. Tapi Microsoft Excel yang kita bahas ini bukan dari dasar-dasar Microsoft Excel-nya sendiri, melainkan dasar-dasar formula atau rumus yang ada di Microsoft Excel. Oke, jadi untuk rumus di Microsoft Excel itu ada banyak ya. Untuk melihatnya kalian bisa klik huruf F(X) yang ada di sini, functionnya. Nah, di sini kalian pilih all. Nah, jadi ini semua adalah rumus yang ada di Microsoft Excel. Oke, baik, sebelum kita masuk ke rumusnya, terlebih dahulu itu kita harus paham pada saat kita mengetik rumus itu ada syarat yang harus kita penuhi. Di mana syarat tersebut pada saat kita mengetik rumus itu selalu diawali dengan tanda sama dengan. Jadi tanda sama dengan ini menandakan bahwa kita sedang memasukkan rumus atau data ke Microsoft Excel. Oke, sebagai contoh seperti ini. Misalkan kita ingin menambahkan 1 tambah 1, jadi rumusnya sama dengan 1 ditambah 1, seperti itu. Nah, pada saat saya enter otomatis akan keluar 2. Jadi sama dengan ini sangat penting ya untuk menandakan atau untuk membuat rumus di dalam Microsoft Excel. Dan tanpa tanda sama dengan itu kalian bisa lihat seperti ini, tidak terjadi apa-apa dan ini dibaca bukan rumus oleh program Microsoft Excel ya. Oke, baik, kita lanjut. Jadi untuk rumus di Microsoft Excel, yang pertama itu adalah rumus aritmetika seperti yang sudah kita praktekkan di awal tadi. Jadi aritmetika itu ada tanda tambah, ada tambah kurang. Oke, ada kurang, ada kali. Oke, untuk simbol kali itu seperti ini ya. Dia bintang, bukan X. Kemudian ada bagi. Oke. Oke, dan ada apa ya? Ada pangkat. Pangkatnya itu pakai ini. Nah, ini. Oke, jadi ada tambah, kurang, kali, bagi, dan pangkat. Oh ya, sama satu lagi, persentase. Ya, persen ya. Oke, jadi seperti ini. Untuk lambang aritmetika yang ada di Microsoft Excel. Ya, sebagai contohnya sudah tadi ya, misalkan 1 tambah 1 sama dengan 2 kurang 1. Oke, sama dengan 2 dikali 2. Dan kalau pembagi sama dengan 2 bagi 2. Jadi sama dengan 2 pangkat 2. Oke, jadi 4 ya. Atau lebih kelihatannya mungkin kita pakai 5 pangkat 2. Jadi 25. Oke. Kemudian di sini ada persentase sama dengan misalkan kita tulis 25%. Berarti dia langsung dibulatkan seperti ini. Oke, jadi seperti ini ya simbol aritmetika di dalam Microsoft Excel. Oke, baik, ini adalah rumus aritmetika yang dimana di dalam rumusnya itu langsung kita ketik karakter seperti ini. Dan di dalam Microsoft Excel kita bisa ganti karakternya ini menjadi alamat sel. Sebagai contoh, misalkan di sini saya akan membuat sebuah tabel. Misalnya nilai X ada 5, ada 6, 7, 8 itu saja. Dan di sini 2, 3, sip. Ya, lebih mantap. Oke, di sini saya memiliki tabel X dan Y. Nah, untuk aritmetikanya, misalkan saya mau tambahkan, jadi misalkan 5 tambah 5 di sini. Ya, 5 tambah 5. Jadi saya tinggal ketik sama dengan, kemudian 5-nya saya klik. Pada saat saya klik, otomatis yang muncul adalah alamat selnya. Dan ini kalau kalian lihat di alamat sel E2-nya itu ada kotak warna biru yang seperti putus-putus, garis putus-putus seperti itu. Jadi menandakan bahwa yang warna biru ini ya, itu adalah yang ini. Oke, lanjut. Misalkan kita tambah ya, 5 tambah 5 seperti yang tadi, atau kalian bisa ketik langsung di sininya F2. Sesuai dengan alamat sel yang ada di sini. Tadi kan biru, sekarang berubah menjadi warna hijau. Ini supaya kita tidak kebingungan mana E2, mana F2 supaya lebih mudah untuk melihat alamat selnya. Oke, di sini kita enter. Nah, otomatis hasilnya 10. Oke, jadi saya akan jelaskan keuntungan kita menggunakan alamat sel dibandingkan dengan
tidak menggunakan alamat sel seperti ini. Ini kan sama ya hasilnya, sama dengan 5 tambah 5 hasilnya 10. Nah, ini kalau kita pakai alamat sel, pada saat datanya diganti, sebagai contoh misalkan untuk yang X 5-nya ini saya ganti menjadi 6, otomatis pasti hasilnya akan berubah kan. Nah, ini kalau kita menggunakan alamat sel, maka datanya otomatis akan berubah apabila alamat sel yang kita masukkan ke dalam rumusnya itu nilainya berubah. Sementara ini dia tidak berubah. Kenapa? Karena ya di dalamnya masih 5 tambah 5, bukan alamat sel E2 ditambah F2 seperti ini. Jadi kalau untuk merubah yang manual seperti ini, kita harus buka rumusnya, diganti isinya, baru bisa berubah. Nah, inilah keuntungan kita menggunakan alamat sel. Oke, jadi seperti itu. Oke, jadi untuk aritmetik ini kita bisa double ya. Kita bisa susun-susun seperti ini. Misalkan ini ditambah, kemudian dikurang dengan ini ya. Misalkan 6 tambah 6 dikurang 5, maka otomatis hasilnya keluar itu. Seperti itu. Atau dalam rumus matematika kita bisa mencari seperti ini. Misalkan 6 dibagi 7 ditambah 2 dikali 3, jadi bebas ya. Kita bisa susun rumus aritmetikanya seperti ini. Jadi sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, jadi itu yang pertama ya untuk formula aritmetika. Oke, saya lupa jelaskan bahwa kalau pada saat kita mengetik rumus itu, apabila kita enter maka otomatis rumusnya itu berada di sebelah kanan. Maksudnya itu tandanya bahwa dia adalah jenis data formula ya di dalam Microsoft Excel. Oke, jadi di dalam Microsoft Excel itu ada dua jenis data, jadi ada teks dan ada formula. Ini bahasa saya sendiri. Ya, kenapa saya bilang begitu? Karena untuk teks itu sendiri, itu sebenarnya kalau kita masukkan dalam rumus ya, misalkan ini teks, misalkan A ditambah A, kita masukkan dalam rumus, kita enter. Kalau dalam matematika ini 2A, tapi kalau di Excel itu hasilnya akan value atau value. Kenapa seperti itu? Karena format data di G7 dan H7 ini adalah format data teks, bukan formula. Nah, berbeda dengan yang seperti ini. Ya, ini berbeda dengan yang seperti ini. Nah, kalau ini formatnya adalah formula ya. Dilihat dari pada saat pertama kali kita mengetik datanya, apabila dia format teks, otomatis datanya itu posisinya berada di sebelah kiri ya. Kalau dia formula, posisinya berada di sebelah kanan. Nah, tandanya kalau dia formula itu kita bisa masukkan ke dalam pengolahan aritmetika seperti ini ya, dan rumus-rumus yang lain. Kecuali kita tambahkan rumus teks ya, nanti kita akan pelajari di season berikutnya. Kalau untuk formula ya kurang lebih seperti ini, dia tidak bisa dimasukkan ke dalam rumus yang biasanya. Jadi kalian lihat saja ciri-ciri datanya. Apabila di enter posisi berada di sebelah kiri, berarti kemungkinan itu tidak bakal bisa diolah oleh rumus. Dan kalau kita gabungkan seperti ini, misalkan kita gabungkan antara teks dan formula ya, teks dan formula, hasilnya tetap sama. Karena di dalam rumus kalian itu ada format teks, ya, ada format teks, jadi dia tidak bisa kebaca sama rumus. Oke, yang selanjutnya di rumus, jadi itu tadi rumus aritmetika. Kita sebenarnya melanjut ke logika, tapi kita pelajari dasarnya dulu untuk rumus ini sebelum kita ke logika, karena logika itu ada kaitannya dengan rumus if. Selanjutnya itu kita belajar rumus function ya. Kalau ya function mungkin ya kita sebutkan di sini. Jadi rumus function ini adalah rumus yang sudah ada di sini ya, yang dasarnya itu ada di paling atas, most recent usually, atau rumus yang paling sering dipakai. Di sini yang paling atas itu ada rumus sum. Nah, jadi untuk rumus function ini contohnya seperti ini. Sama dengan ya, selalu diawali dengan tanda sama dengan sum. Oke, jadi seperti ini. Kemudian buka kurung. Nah, jadi rumus sum ini di dalam Excel itu berfungsi untuk menjumlahkan ya. Saya rasa kalian sudah tahu semua mungkin ya. Atau ada yang belum tahu. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Misalkan seperti ini. Nah, di sini ada number 1. Jadi untuk mengisi number 1-nya ini kita akan
memilih data dari mana ke mana. Ya, jadi datanya itu bisa diblok langsung seperti ini. Nah, kalau kita blok otomatis langsung tertulis F2.2 F5. Jadi simbol titik 2 di dalam Microsoft Excel ini ditandai dengan sampai dengan. Ya, ditandai dengan sampai dengan. Misalkan F2 sampai dengan F5. Kalian juga bisa mengetik manual seperti ini. Saya ganti misalkan E2. Misalkan E2 yang di X-nya titik 2 E5. Oke, jadi ini ya untuk rumus sum. Setelah itu balas kurung dan enter. Nah, maka otomatis mulai dari E2 sampai di E5 itu akan dijumlahkan. Jadi rumus sum ini sangat berguna pada saat datanya itu lebih dari 2 atau datanya itu banyak ya berurutan di bawah. Nah, kenapa seperti itu? Karena kalau kita menggunakan rumus aritmetika yang penjumlahan, jadi kita tambah satu-satu ya, sama seperti kalkulator. Ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini, jadi kesannya ribet. Nah, dengan rumus sum ini kita bisa langsung satu kali ketik sama dengan sum buka kurung, tinggal datanya ditarik, setelah itu dibalas kurung, enter, selesai. Ya, itulah gunanya rumus sum yang di function di sini. Oke, selain dengan cara seperti itu, kita bisa masuk di sini ya, auto sum. Misalkan ini saya hapus, saya taruh kursornya di sini, saya klik auto sum, maka otomatis itu akan terblok data yang di atasnya. Ya, itu fungsi dari auto sum. Jadi dia cepat ya menjumlahkan, tidak perlu mengetik langsung. Oke, di sini ada beberapa jenis rumus lagi, ada average, ada count, ada max, dan ada min. Kita langsung saja ya mungkin, soalnya rumus average, max, min ini struktur rumusnya sama ya. Ya, struktur rumusnya sama. Oke, jadi yang sudah kita pelajari tadi sum, kemudian yang selanjutnya average atau average. Jadi caranya sama dengan rumus sum ya, diawali dengan tanda sama dengan, jangan dilupa average. Nah, di sini sama ya struktur rumusnya, number 1 kita blok seperti ini. Nah, kenapa ada number 2 di sini dan ada titik-titik? Artinya kita bisa memblok yang di sebelahnya. Jadi dua-duanya itu kita bisa jumlahkan kalau dia pakai rumus sum. Misalkan ada 3 kolom atau 3 baris, ya kita bisa lanjut ke struktur nomor 4, nomor 5. Jadi keseluruhannya itu akan dijumlahkan. Oke, baik, untuk average ini itu fungsinya untuk mencari rata-rata ya. Jadi misalkan datanya adalah seperti ini, kemudian saya blok, maka saya enter, maka rata-ratanya itu akan keluar 6,7. Oke, itu untuk rumus average, untuk mencari rata-rata. Apalagi ya, count number. Oke, yang selanjutnya ada namanya count number. Kalau count number itu count ya, count. Oke, jadi rumus count ini adalah untuk mencari jumlah data, bukan total data, tetapi jumlah datanya. Nah, contohnya seperti ini, saya tulis count. Nah, ini bukan number tapi value, tapi prinsipnya sama sih. Ya benar-benar ya sama ya. Oke, jadi saya blok seperti ini, saya enter. Oh ya, value ya, bukan number. Oke, jadi seperti ini. Jadi jumlah datanya itu ada 4 yang saya blok seperti ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 data. Itu fungsi rumus count. Lanjut, ada max sama min. Oke, jadi kalau max dari namanya sudah ketahuan bahwa untuk mencari nilai yang paling besar max. Kalau min adalah untuk mencari nilai yang paling kecil. Oke, kita coba saja. Sama dengan max sama number 1, number 2 kita blok dan balas kurung enter. Oke, jadi nilai yang paling besar di sini yang kita blok tadi ada 8. Kemudian min saya blok, balas kurung enter. Oke, jumlahnya itu ada, jumlah yang paling kecil adalah 6 dari yang di atas. Oke, jadi itulah dasar-dasar rumus atau formula di dalam Microsoft Excel. Apabila kalian punya pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Mungkin cukup sekian video kita pada hari ini. Saya Akhi Ikhwan undur diri. Wassalam.